Shalom. Puji Tuhan, bersama kita kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 66. Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripada. Nah, ini adalah pernyataan dari pemazmur dan sungguh sangat indah. Di sini dikatakan, mari dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Dan Anda bisa membayangkan perkataan-perkataan ini, rasa bangga dari pemazmur untuk menceritakan, untuk memperkenalkan Tuhannya kepada orang-orang di sekelilingnya. Ya. Ketika saya membaca ayat ini, saya sungguh merasakan kebanggaan dari pemazmur. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Bisakah kita berkata seperti pemazmur ini yang mengatakan, aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diri? Kalau itu bukan perkara besar, untuk apa diceritakan? Di sini ada kebanggaan, berarti itu adalah hal yang besar yang Tuhan sudah kerjakan kepada pemazmur. Sehingga dengan bangganya dia berkata, mari mendekat kepadaku. Aku mau cerita. Aku mau cerita apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupku. Dan bagi kita pun, bukankah ayat ini seharusnya terjadi dan dialami oleh kita semua? Sudah akan tutup tahun 2025. Adakah sesuatu atau pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita yang begitu mendesak kita untuk menceritakannya? Ataukah kita tidak sadar akan pekerjaan-pekerjaan dalam Tuhan dalam hidup kita? Ataukah Tuhan tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar dalam hidup kita? Banyak hal yang perlu diceritakan. Kalau saya perhatikan beberapa tahun ini, tingkat kesaksian dalam jemaat di tempat ini sangat berkurang. Bahkan di akhir tahun biasanya kan untuk mendengar kesaksian aja itu kan biasanya sampai 3 jam, ya 3 jam lebih. Beberapa tahun ini jauh berkurang. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan tidak mengerjakan hal yang besar dalam hidup kita? Pertanyaannya, apakah sudah tidak ada kegairahan dalam hati kita untuk menceritakan pekerjaan-pekerjaan besar dalam hidup kita? Apakah kekristenan kita sudah sedemikian membosankan? Tidak ada sesuatu hal yang besar yang kita alami dan ingin cepat-cepat kita ceritakan. Selidiki keadaan kita. Tadi pagi kita menikmati firman yang sangat bagus untuk mengkoreksi diri kita. Dan sore hari ini pun dengan satu ayat ini kita harus meresapi sungguh-sungguh, apakah ini juga terjadi, apakah ini juga menjadi pernyataan kita di hari-hari ini. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah.
Aku hendak menceritakan apa yang dilakukan Tuhan terhadap diriku. Itu sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan menolong, menyembuhkan kita dari penyakit kita. Bagaimana Tuhan menolong, menyediakan keuangan yang kita butuhkan. Bagaimana Tuhan menolong kita mengusir setan-setan kemungkinan usaha. Bukankah banyak yang bisa kita ceritakan? Dikatakan oleh pemazmur, kepadanya, kepada Tuhan aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Anda bisa menangkap ayat ini bahwa pemazmur berseru, berdoa, memohon kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menjawab doanya, sehingga pemazmur sekarang mau menyanyikan pujian, mau bersyukur, mau memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan menjawab doa-doanya. Seberapa banyak kembali dari kita yang menyadari, yang pernah berdoa dan sering berdoa, kemudian sering mendapat jawaban dari Tuhan juga. Berdoalah, berdoalah dan alami jawaban Tuhan. Banyak hal yang kita sungguh-sungguh bisa alami ketika kita berseru kepada Tuhan. Saya ingat, selalu saya katakan ketika orang bertanya atau saya bercerita, ketika saya membeli mobil Yui, saya sambil tertawa, saya berkata, sebetulnya saya tidak beli, walaupun saya bayar itu dikasih. Karena dari awal pembayaran 5 tahun, karena saya tidak punya uang banyak untuk mencicil 3 tahun, ya. Jadi 5 tahun, dan itu pun 4 juta setiap bulan. Tetapi luar biasanya, sebelum pembayaran pertama pun Tuhan berbicara kepada seseorang di Surabaya untuk memberkati saya. Dan itu setiap bulan dia memberi kepada saya 2 juta. Ada seseorang di Ambon yang minta doa kepada saya, dan sejak itu kami terhubung, dan setiap bulan dia transfer saya 2 juta juga. Sehingga mobil itu dari awal sampai selesai sekarang sudah lunas. Dan saya pikir saya tidak ikut bayar. Itu pemberian Tuhan. Sampai sekarang pun, yang di Surabaya mungkin 6 bulan, 7 bulan setelah mobil lunas dia berhenti memberkati saya. Tapi yang dari Ambon tetap setiap bulan memberkati saya. Dan itu pun tidak pernah terlambat. Nah, bukankah hal seperti ini patut diceritakan? Dengan versi Anda masing-masing, pengalaman Anda, Tuhan melakukan pekerjaan yang tidak masuk akal. Jangan didiamkan, jangan disembunyikan. Itu harus diceritakan, dan ceritakan dengan rasa bangga. Ini loh yang Tuhan lakukan untuk aku. Ini loh yang aku alami bersama Tuhan. Itu harus diceritakan. Jangan berdiam diri terus. Tidak mungkin orang yang menyadari berkat Tuhan atau jawaban Tuhan begitu besar itu bisa berdiam diri. Tidak mungkin. Orang berdiam diri karena berkatnya itu terlalu kecil, malu untuk diceritakan. Tetapi kalau perbuatan besar, tidak bisa tidak, seharusnya kita menceritakannya. Anda ingat beberapa orang yang Tuhan Yesus sembuhkan dari penyakit yang dokter sudah tidak bisa sembuhkan. Yesus katakan begini, jangan ceritakan kepada siapapun juga. Loh, ini sudah dilarang sama Yesus. Tetapi mereka tidak bisa menutup mulutnya. Mereka menceritakan apa yang dialaminya. Sudah dilarang, masih menceritakan. Kenapa? Karena itu terlalu besar, terlalu dahsyat, ajaib bagi mereka.
sehingga mereka tidak bisa menahan dirinya untuk tidak cerita kebaikan Tuhan. Sidang jemaat, bagi kita, apakah perbuatan Tuhan yang terlalu besar yang membuat kita tidak bisa menahan diri kita untuk tidak menceritakan? Ataukah kita tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa diceritakan tentang Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita? Pikirkan, kita akan menutup tahun ini, masa tidak ada yang Tuhan kerjakan yang luar biasa? Oh, semakin ikut Tuhan seharusnya kita semakin bergairah. Ada beberapa orang yang aneh, semakin sudah begitu lama ikut Tuhan, mukanya kok tidak ada cerah-cerahnya. Ya. Aneh bin ajaib. Lihat pemazmur di sini kembali. Kepadanya aku telah berseru. Jangan takut berseru kepada Tuhan. Bahkan kalau minta uang pun Anda harus sebutkan jumlahnya. Jangan hanya Tuhan berkati aku. Akhirnya kan kabur kan. Minta kesembuhan dari sakit, Tuhan berkati aku. Minta uang, Tuhan berkati aku. Minta pemulihan rumah tangga, Tuhan berkati aku. Memangnya Anda tidak punya kosakata yang lain? Kok hanya berkat, berkati aku, berkati aku? Yang jelas berkatnya apa? Apakah berkat kesembuhan, berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat pemulihan rumah tangga, berkat supaya pekerjaan semakin menanjak? Kan harus jelas. Anda tidak perlu sungkan, Anda tidak perlu merasa nanti Tuhan tidak sanggup, nanti malu kalau Tuhan tidak mampu mengerjakan apa yang aku minta. Jangan seperti itu. Anda harus memahami betapa dahsyatnya Tuhan kita. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Sungguh ini waktunya kita itu lebih banyak berseru kepada Tuhan. Jangan sampai karena sudah keadaan tidak berdaya, oh tahun depan kan akan lebih banyak orang yang akan semakin tidak berdaya. Jangan sampai berseru dalam keadaan tidak berdaya. Berserulah dengan iman. Berserulah dengan iman. Alami Tuhanmu. Tadi siang saya mendapat undangan maksudnya begini. Bukan undangan khotbah. Pak, setelah pelayanan tanggal 19, saya kan sudah ditanya tanggal berapa ke Surabaya. Saya jawab tanggal 19 Januari. Apakah tidak ada acara lain? Sementara ini belum ada. Kalau bisa ke rumah saya lah Pak. Masa itu rumah tidak masuk akal, seminggu sekali ditempati kok barang rusak terus. Ada aja barang-barang yang rusak. Nah, lihat di sini bahwa ada banyak hal sebetulnya kejadian-kejadian itu yang tidak masuk akal. Ada seseorang juga di Solo kalau sudah beberapa bulan itu selalu telepon saya dan dia minta doa. Dia juga selalu berkata, heran ya Pak, ada aja yang rusak. Walaupun jawaban saya santai. Iyalah namanya barang, namanya rumah juga kalau ditempati ya masa ada yang rusak. Enggak Pak, ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Coba tahirkan lagi Pak. Tahirkan rumah saya. Bahkan dia selalu mengatakan, saya ini ampak, demam, tidak sembuh-sembuh. Ketika sudah didoakan dia, rumahnya didoakan, kemudian dia berkata begini, nah sudah Pak, sudah terang ini, sudah terang mata saya. Tetapi pada intinya, mari kita berani untuk berseru kepada Tuhan dan alami jawaban Tuhan. Minta yang jelas supaya Anda tahu ketika Tuhan menjawab doamu.
Kalau perlu uang 20 juta ya sebutkan 20 juta gitu. Jangan hanya berkati Tuhan dengan uang yang lebih. Loh, kalau hanya dilebihin 5.000 dibandingkan biasanya. Ya. Kenapa? Karena kita tidak mengucapkan berapa yang kita butuhkan. Kalau sakit pun Anda harus menyebutkan. Sakit dari kanker, sakit dari diabetes. Bukan asal Tuhan sembuhkan Tuhan supaya aku sehat. Seakan-akan Anda kalau dijawab puji Tuhan, kalau tidak dijawab kan tidak malu-maluin. Loh, ada orang yang kan berprinsip seperti itu kan dalam hatinya. Tetapi berurusan dengan Tuhan tidak bisa seperti itu. Anda harus bisa menyebutkan keinginan Anda sebutkan itu, dan Anda tunggu jawaban Tuhan. Ketika Tuhan menjawab, tugas Anda selanjutnya menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebenarnya kan terlalu sering Tuhan menjawab kita dahulu. Tetapi karena kita tidak mau menceritakannya, sekarang kita harap tidak menerima jawaban-jawaban Tuhan. Kesalahannya terjadi karena ketika kita menerima, kita tidak menyaksikan, kita tidak menceritakan itu. Ya. Kan orang memberi itu pasti akan menerima. Ya. Ketika kita memberikan kesaksian kita, maka kita akan menerima kembali perbuatan Tuhan untuk dilepaskan, disaksikan kembali. Kita akan menerima lagi perbuatan Tuhan dan kita akan melepaskan lagi kesaksian kita. Seharusnya kehidupan kekristenan itu seperti itu. Saya katakan pada istri saya, ini satu jemaat harus saya pimpin karena dia dari Buddha, saya yang pimpin juga untuk terima Yesus, saya yang doakan kliniknya, dan lucu juga. Setiap ada pasien, bahkan tadi pun dia kirim. Pokoknya ada satu pasien per puluhannya saya langsung kirim ke Pak Yusa. Tidak usah tunggu sebulan sekali. Jadi saya katakan pada istri saya, bagus juga seperti ini. Sehingga saya bisa tahu kalau dia tidak kirim berarti tidak ada pasien. Sehingga harus saya doakan. Iya kan tugas pendeta itu kan bukan untuk menyelidiki pendapatan dari jemaat, tetapi dengan perpuluhannya itu kan kita tahu apakah Tuhan terus meningkatkan berkat keuangannya atau dia mengalami masalah dalam keuangan. Banyak hal sebetulnya yang bisa kita ceritakan tentang perbuatan Tuhan. Nah, kembali di sini. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Bahwa ketika kita meminta, yakinlah Tuhan itu pasti menjawab. Yesus berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Jelas. Tetapi yang lebih luar biasa di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 24, di sini dikatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Terjemahan lama mengatakan apa saja yang kamu minta ketika berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, padahal belum menerima. Ya. Terjemahan lama mengatakan percayalah seolah-olah kamu sudah menerima yang kamu doakan. Ya. Maka setelah percaya bahwa kita sudah menerima, maka hal itu, permintaan itu akan diberikan kepadamu. Percaya terlebih dahulu. Nah, masalah percaya ini kita akan bahas sebentar. Ini sama dengan berdoa dengan iman. Pak, berarti kalau berdoa cukup satu kali?
Bisa iya, bisa tidak. Ketika Anda berdoa dan Anda begitu yakin sudah dijawab oleh Tuhan, walaupun belum terjadi, tetapi yakin sudah dijawab, hati Anda memberi kesaksian, maka Anda tidak perlu minta lagi. Anda cukup bersyukur bahwa Tuhan sudah menjawab. Tetapi ada waktunya ketika kita berdoa, kita tidak punya kesaksian batin bahwa doa kita sudah dijawab Tuhan. Nah, kalau seperti itu, Anda harus berdoa lagi. Kalau belum ada kesaksian batin, Anda harus berdoa lagi. Ya. Jadi, jangan berkata, oh, kalau berdoa 2 kali berarti tidak ada iman. Bukan seperti itu. Yang kita harus alami adalah kesaksian batin bahwa doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Kalau kita sudah punya kesaksian batin, cukup 1 kali, silahkan, Anda tidak perlu berdoa lagi. Anda tinggal tunggu waktu jawaban doa itu datang secara jasmani ke tangan kita. Tetapi kalau belum ada kesaksian batin, berdoalah terus, berdoalah terus. Sampai nanti Anda akan mengalami kesaksian batin. Sudah dijawab oleh Tuhan. Sama ketika anak saya minta beli mobil, Pak. Dari yang manual naik lagi, belum mesen sudah datang lagi, Pak, katanya enakan yang matic. Oh ya sudah, matic. Belum beli, Pak, katanya matic ini harus ada tingkatannya lagi, beli yang paling bagus sekalian supaya tidak nyesel. Saya katakan tunggu dulu. Saya hanya katakan tunggu dulu. Kenapa? Yang saya tunggu adalah hanya beberapa menit. Ya sudah, ambil. Jadi ada klik di hati ini, ketenangan, damai bahwa Allah menjawab. Baru berani. Jangan ikuti emosi ketika Anda berdoa. Anda harus mendengar kesaksian batin di dalam hati. Kalau memang sudah klik, lakukan, walaupun Anda tak tahu dari mana nanti. Ya. Ingat khotbah saya, jangan dipotong sepenggal. Kalau enggak nanti banyak yang kredit, katanya Pak Yusa, pokoknya klik, sungguh-sungguh klik atau enggak. Ya. Karena ini kalau salah nangkep, bahaya ini. GPBS akan banyak jemaat yang utang enggak bayar nantinya. Ya. Jangan salah tangkap. Nah, kemudian kita lihat di sini, kembali kepada pembahasan kita di dalam Mazmur tadi. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi yang menjadi penghambat dalam doa-doa kita sehingga tidak dijawab oleh Tuhan, di sini dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengarnya. Niat jahat. Kalau saya nanti diberkati, oh ada sudah banyak hal. Orang tidak mungkin menghina saya lagi. Jangan macam-macam kalau saya sudah diberkati Tuhan. Loh, itu niat jahat. Ya, itu niat jahat. Dan Mazmur mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengar. Kalau mau disederhanakan, kehidupan yang benar itu menjadi penopang bagi doa kita. Doa orang benar, bukan doa yang benar. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Artinya kan pasti mendapat jawaban. Doa orang benar. Di sini, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar, apalagi menjawab. Mendengar aja enggak. Ya. Jadi ketika ada niat jahat, ketika hati kita jahat, sebenarnya kita jauh dari Tuhan.
Sehingga bukan Tuhan tidak menjawab, tapi Tuhan tidak mau mendengar apa yang kita doakan. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, Anda perhatikan kehidupan Yesus. Siapapun yang datang kepada Yesus minta kesembuhan, tidak ada satupun yang ditolak oleh Yesus. Karena mereka mendekat kepada Tuhan. Mereka mendekat. Kita lihat kembali di dalam Markus tadi, Markus pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26-nya. Markus 11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi yang kedua yang kita harus perhatikan, yang menghalang-halangi doa kita adalah tidak mengampuni. Anda tidak bisa bergerak dengan iman kalau hatimu masih tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak berbicara siapa benar, siapa salah, tetapi tugas kita adalah mengampuni. Karena kalau dibahas, ini soal perselisihan, kalau dibahas siapa yang benar, siapa yang salah, dua-duanya bisa benar. Bukankah itu satu keajaiban? Perselisihan benar semua, itu kan keajaiban. Setiap kejadian pertengkaran, permusuhan, ya, kan pasti ada yang benar, ada yang salah. Tetapi coba Anda bahas, pasti dua-duanya merasa benar. Dan itu membuat orang yang selalu merasa benar, doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Padahal kan remeh kan, hanya masalah pengampunan. Hanya masalah pengampunan. Mengampuni orang lain, mengampuni diri sendiri, mengampuni, tanda kutip, mengampuni Tuhan. Kan seringkali kan kita merasa Tuhan salah, kita benar. Bagaimana kita bisa mendapat jawaban dari Tuhan kalau Tuhan salah, kita benar? Tetapi seringkali ini kan yang terjadi. Minimal orang-orang sekarang banyak yang berkata, apa gereja-gerejaan, orang-orangnya munafik semua. Lu perhatikan, Anda sedang menyalahkan Tuhan. Tidak mungkin gereja sebagai tubuh Kristus itu terpisah dari kepalanya, yaitu Yesus. Ketika kita mengatakan, wah, apa gereja semuanya munafik, Anda sedang menyalahkan Tuhan. Anda sedang menyalahkan Tuhan. Coba Anda ya, kalau ada misalnya ada orang cacat, kemudian Anda hina tubuhnya yang cacat. Memangnya mata yang kepala, mata, mulut, apa itu tidak bereaksi? Ya. Jadi ketika mengatakan gereja munafik semua, tidak ada yang benar, itu sama aja dengan mengatakan Yesus munafik, tidak benar. Dan kemudian kita merasa, kenapa ya? Kok doa saya tidak dijawab Tuhan? Kenapa? Kok terlalu kurang ajar? Jadi hati-hati di sini. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Karena seringkali tidak dijawab oleh Tuhan,
Makanya banyak orang yang akhirnya mengandalkan diri sendiri. Yang lebih bahaya adalah ini. Itu apa doa? Ingin ini, ya kerja. Dan orang tersebut bisa mencapai keinginannya dengan bekerja, mendapatkan uang lebih banyak. Tetapi tahukah Anda yang terpenting adalah semakin orang ini berhasil, dia ada dalam keadaan semakin bahaya karena semakin jauh dari Tuhan dan semakin sombong. Itu apa doa? Bukankah semakin sombong? Dan Tuhan benci kepada orang sombong. Hanya masalah waktu. Ingat, hanya masalah waktu. Tuhan akan menghukum orang tersebut. Jangan terlalu sombong di hadapan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya. Ampun, belajar mengampuni. Mengampuni itu hanya susah awalnya aja. Tapi ketika Anda sudah belajar mengampuni seseorang, nanti ada orang lain bersalah pada Anda akan gampang mengampuni. Apalagi yang suami istri kan gampang kan, saling mengampuni, ketemu tiap hari. Enaknya orang punya rumah yang kecil itu ya, suami istri punya rumah kecil, ketemu terus, ya kan? Keluar dari kamar ketemu, mau masuk kamar mandi satu keluar ketemu, rumahnya kecil. Coba kalau rumah besar, kalau sudah ngambek, salah satu ngambek itu menyembunyikan diri di satu kamar yang jaraknya mungkin 10 meter, ya 20 meter, sukar ketemu itu sudah. Itu kalau tidak segera ketemu, itu marahnya itu akan semakin meluap-luap. Makanya sering-sering ketemu suami istri. Belajar mengampuni. Terutama suami istri kan belajar mengampuni. Nah, di sana kan sebetulnya latihan pengampunan. Jangan bahas siapa yang benar, siapa yang salah. Sudahlah. Kecuali nanti sudah pengampunan dulu. Nanti kalau sudah suasana adem ayem, boleh ngomong. Tapi kalau belum saling mengampuni, Anda bahas siapa yang benar, siapa yang salah, pasti berantem lagi. Rumah tangga seharusnya dipenuhi dengan tawa, bukan saling membenci, bukan saling mendendam. Karena seberhasil apapun kita, sekaya apapun kita, kalau gagal dalam hubungan suami istri, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Belajar mengampuni. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Satu orang berusaha untuk hidup benar terus, gagal, sehebat apapun gagal, tetap orang berdosa dan melakukan dosa. Itu kalau urusan sama Tuhan ya, dicatat benarnya di mana, salahnya di mana, itu tidak selesai-selesai. Nanti mau bayar pakai apa, ya kan? Perbuatan baik, tidak selesai-selesai. Karena dalam berbuat baik pun kadang hati itu grundel, ya kan? Jadinya perbuatan baik dengan hati yang tidak benar, ya tetap jadi perbuatan tidak benar. Nah, mari saya ajak kepada pikiran Tuhan. Daripada hitung urusan satu persatu gini, kapan selesainya? Sudah, saya mati bagi kamu, saya yang tanggung semua dosamu, selesai. Bayangkan kalau kehidupan rumah tangga seperti itu. Sudah, lupakan, anggap tidak terjadi apa-apa. Dan Tuhan pun seperti itu, mengampuni. Setelah pengampunan, nih ikuti ya pimpinanku. Nah, baru bahas bagaimana hidup yang benar. Jadi sama suami istri, ampuni dulu. Nanti kalau sudah adem ayem, bahas
bagaimana supaya tidak tengkar lagi. Tapi kalau mau dibahas pada waktu kita tengkar, tidak akan selesai, tambah besar. Jadi ampuni. Ketika lagi marah, jangan melakukan tindakan apapun. Ketika lagi marah, beli isolasi, ya, tutup mulut. Karena kalau Anda marah, Anda mengucapkan sesuatu, itu pasti ucapan-ucapan dosa. Kalau Anda marah, kemudian Anda melakukan sesuatu, pasti itu perbuatan-perbuatan dosa. Sekarang kita lihat kembali di dalam Yakobus pasal yang keempat. Ayat yang kedua bagian akhir dan ayat yang ketiga. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bukankah ada jaminan ketika kita berdoa, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memberi. Minta, maka kamu akan diberi. Cari, kamu akan menemukan, mendapat. Ketok pintu, maka pintu akan dibuka. Jelas. Di sini pun dengan sederhananya berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sudah Pak, saya sudah berdoa. Doanya bagaimana? Tuhan berkati saya. Berkat apa? Kan begitu kan? Berkat apa? Anda belum meminta dengan jelas. Mintakan dengan jelas. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saya ingat ketika dengan permintaan ini. Anda ingat pengalaman Bapak Ferry yang sekarang sudah pindah ke Bojonegoro? Ketika Kitty Hamilton datang dan dia ditanya, mau minta apa? Ya, Pak Ferry katakan, saya minta rumah yang besar. Tak tahu dengan caranya bagaimana, akhirnya kita tahu dia punya rumah yang besar. Anda ingat istrinya yang Pak Samuel Lai ketika pelayanan, yang ingin kurus, dia sendiri yang maju, duduk, lainnya ketawa kan? Padahal waktu itu kan tubuhnya gemuk, kemudian menjadi kurus. Ya. Pokoknya kalau minta kurus tuh hati-hati, minta yang jelas berat badannya berapa. Sering kelewatan soalnya. Ya, sering kelewatan. Pokok kalau Tuhan mau ngasih tuh biasanya kalau udah jelas kasihnya pasti lebih. Ya kan, semuanya beriman gitu kan, pasti lebih. Minta jangan hujan. Kok Tuhan tanggal sekian jangan hujan. Nah, jelas Tuhan berikan cuaca yang panas tuh. Dari kapan sampai kapan? Kalau udah pasti kebablasan. Karena Tuhan selalu memberi lebih. Beranilah meminta. Nah, ketika Kitty Hamilton datang lagi, giliran saya ingat di bawah balkon saya minta doa ke Ibu Kitty, dan Bu Kitty berkata, minta apa? Saya minta gereja yang besar. Ya. Wah, itu permintaan bagus. Mari kita sepakat. Dan terjadilah gereja ini diperbesar juga. Jadi ketika minta, Anda harus jelas. Di sini dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Seandainya kita berdoa, minta dengan jelas. Apalagi kalau Anda pelajari buku-bukunya Yonggi Cho, Anda akan menerima, pasti. Kalau Yonggi Cho itu sangat anti dengan doa berkati kami. Bahkan minta jodoh pun kalau Yonggi Cho mengajarkan minta apa yang keriting, apa yang rambutnya lebat, apa yang rambutnya lurus ya.
Apa yang matanya lengkap? Lo siapa tahu agak nyentrik seniman. Jadinya kalau yang biasa-biasa tidak suka, agak yang nyentrik. Tetapi intinya Anda itu harus minta yang jelas supaya ketika Tuhan jawab, Anda tahu, oh doa saya dijawab. Karena ayatnya di sini sederhana loh, tetapi kan sangat meneduhkan hati. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak meminta. Berarti kan kalau minta kita pasti memperolehnya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Berkati akulah Tuhan 1 miliar supaya aku bisa kawin lagi. Memuaskan hawa nafsu. Berkati Tuhan aku 1,5 miliar lah Tuhan supaya aku beli Alphard. Sedangkan rumahnya masih kontrak. Itu kan hanya memuaskan hawa nafsu, bukan kebutuhan. Ingat, kalau saya berbicara kebutuhan, Anda jangan pelintir kebutuhan saya kepada hal yang sangat-sangat sederhana, yang sepertinya sebagai pembatas antara miskin dan cukup. Jangan. Jadi kebutuhan, kalau yang namanya kebutuhan kan bukan sekedar pokoknya dapat HP. Loh, kalau HP tidak ada kameranya ya Pak? Kan anak-anakmu, cucu-cucumu tidak bisa pakai. Ya kan? Jadi jangan minta yang terlalu menggambarkan kita begitu miskinnya sehingga tidak punya keinginan yang melebihi. Ya. Jangan minta yang bahkan kalau istilah saya yang tidak mempermalukan Tuhan itu loh kalau Tuhan ngasih. Ya, nanti maksud saya jangan terlalu sedikit kalau minta kepada Tuhan. Jangan yang terlalu sederhana. Mari kita bikin Tuhan agak rumit dengan kita. Itulah Tuhan kita. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kalau Anda perhatikan dalam kitab Mazmur, seringkali begini tertulis, aku akan membayar nasa, aku akan membayar nasa. Berarti kan doanya sudah dijawab, aku akan membayar nasa. Jadi segala sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan pasti jawab. Kalau kita minta sesuatu supaya Tuhan dipermuliakan, baju hanya 2, kenapa kau tidak minta lagi 10 ke Tuhan? Iya kan, jangan minta 1. Kalau 1 tetap Anda hanya punya 3. Ketemu ya seminggu 2 kali dibagi tetap. Oke, ganti-ganti kan. Artinya minta di mana itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Kan tidak salah kan punya baju 2 minta 10 lagi ke Tuhan. Kan tidak salah kan? Dan itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Itu bukan untuk gaya-gayaan, tetapi karena kita butuh dan kebutuhan untuk hidup yang layak. Kembali kepada pembahasan kita, Mazmur 66. Kita harus melatih diri kita untuk berdoa dengan iman. Karena ketika semuanya sudah tidak bisa dijangkau oleh kekuatan kita di tahun depan, maka kita punya iman untuk berdoa dan kita punya kepastian firman bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. 66.
Sesungguhnya, ayat 19, Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Ya. Sesungguhnya, ya, ini yang terjadi. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Jadi Allah itu suka mendengar doa kita. Jangan bosan berdoa. Jangan mengikuti beberapa pengkhotbah yang mengatakan, Allah hanya seperti itu doa ke Tuhan. Hanya seperti itu. Justru Tuhan senang mendengar kita itu selalu minta kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak akan terlalu direpotkan oleh kita. Tuhan kita santai. Buktinya, Tuhan ada kerjaan sampai hitung rambut kita. Ada kan ayatnya? Rambut di kepalamu pun dihitung oleh Tuhan. Berarti kan ada kerjaan. Tuhan lagi santai. Makanya mari berdoalah dengan permintaan yang besar supaya Tuhan tanda kutip repot dengan kita. Saya terus berdoa kok, walaupun belum terjadi, tapi saya tetap percaya bahwa satu saat orang akan berduyun-duyun, bahkan dari Surabaya, dari Malang, dari Jogja akan berduyun-duyun untuk beribadah di tempat ini, untuk minta doa di tempat ini. Saya tetap berdoa kok supaya itu terjadi. Dan buktinya ada aja orang dari Surabaya datang, sampai saya larang, jangan, kasihan saya itu, kasihan, jangan. Enggak lah Pak, supaya sekalian tahu gerejanya Pak Yusa. Dan luar biasa mereka kagum, oh bagus ya, walaupun di Pamekasan ternyata ada gereja yang bagus, suasananya enak ya. Oh iya, ada mereka di sini kok. Ya. Itu bisa dirasakan suasananya enak ya. Mengapa kita takut untuk minta yang besar? Saya selalu yang saya perkatakan, seandainya ada tol ya, ke Pamekasan, pasti orang Surabaya banyak yang beribadah di sini. Ya, buktinya dari Surabaya Timur banyak yang beribadah ke Surabaya Barat kan? Itu kan sama aja kan, kalau ada tol, coba waktunya itu dari timur ke barat itu 1 jam. Kalau ada tol dari Suramadu ke Pamekasan, tuh apalagi jarang injak rel, kan 1 jam juga kan? Bukankah tidak ada yang mustahil? Mari berdoalah dengan berani. Berdoalah supaya orang berduyun-duyun ke tempat ini. Percayalah bahwa tempat ini penuh dengan hadirat Tuhan. Jarang ada gereja yang seperti ini. Percayalah, saya menyampaikan firman Tuhan dengan pewahyuan yang kuat. Jarang ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman seperti ini. Tadi pagi yang tidak datang rugi, saya katakan. Saya harap itu segera dimasukkan di YouTube supaya jemaat mendengar. Itu sangat penting tadi pagi. Jadi mari kita perhatikan sungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Berapa banyak juga orang-orang di Surabaya yang mengatakan, satu saat pokoknya saya mau datang, pokoknya saya ingin tahu beribadah di tempatnya Pak Yusa. Saya menceritakan Anda yang baik-baik untuk orang. Jangan sampai Anda menceritakan saya yang jelek-jelek. Walah dan iya kan? Iya. Sungguh saya ceritakan, wah jemaat saya luar biasa. Apanya Pak? Sebagian besar, separuh atau 40%-nya ibadah itu seminggu 3 kali. Hari Rabu, hari Minggu pagi, hari Minggu sore. Masa? Karena hal seperti ini jarang di Surabaya. Mereka puas dengan ibadah 1 kali seminggu. Saya menceritakan hal yang baik-baik. Ingat, saya mau katakan ingat ini. Saya menceritakan Anda yang baik-baik. Kalau Anda ceritakan saya yang jelek-jelek,
Jadi mari kita perhatikan bahwa Tuhan kita baik. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Kita itu yang tidak berani. Padahal sudah ada tawaran dari Tuhan di dalam Injil Yohanes. Sampai sekarang kamu belum meminta apapun juga kepadaku di dalam namaku. Sampai sekarang belum minta. Lu ditantang sama Tuhan. Minta supaya penuh sukacitamu. Lu Herodes saja berani memberi tantangan kok kepada anaknya Herodias kan. Minta apa saja aku berikan kepadamu. Dan itu pun diberikan. Raja Ahasuerus pun berani kok memberikan tantangan. Ketika Ratu Esther itu mendapatkan kasih karunia dari Ahasuerus, raja itu menjulurkan tongkatnya dan dia berkata, minta apa saja, bahkan separuh dari kerajaanku aku berikan. Lu ini hanya raja di bumi. Kita ini sedang menerima tantangan untuk minta dari raja di atas segala raja. Saya ingat dulu ketika saya mengatakan pada istri saya, satu saat saya akan khotbah di luar negeri. Dan istri saya langsung katakan, luar negeri? Belajar bahasa Inggris. Saya diurapi. Iya, saya tahu kamu diurapi. Tapi luar negeri, belajar bahasa Inggris. Sampai akhirnya saya diundang dan ternyata tidak perlu belajar bahasa Inggris. Ada penerjemah. Ya kan? Jadi, mari inilah Tuhan kita. Beranilah berangan-angan dan beranilah meminta hal-hal yang besar kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih dari mampu untuk menyediakan semuanya. Dan saya menekankan, yang meminta, yang menyuruh kita meminta, itu Tuhan sendiri. Jadi jangan salahkan saya kalau saya meminta kepada Tuhan. Kan gitu kan? Sampai sekarang kamu belum meminta apapun juga kepada Dia. Mintalah supaya sukacitamu penuh, kata Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes 14 atau 16 ayat 24 kalau tidak salah. Jadi itu yang Yesus lakukan atau katakan. Dengarkan itu, pelajari itu, percayailah itu. Maka tahun 2026 Anda akan tetap bisa eksis, Anda akan terbang seperti burung raja madu. Karena dengan kekuatan kita sendiri suka untuk bisa bertahan di tahun depan. Kita butuh iman untuk berdoa kepada Tuhan. Minta modalnya hanya minta yang jelas. Minta yang jelas. Ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Wow, itu kan luar biasa. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Berarti kan seharusnya kita berani untuk meminta. Orang itu takut meminta kan karena ragu-ragu, kira-kira diterima atau enggak, kira-kira ditolong atau enggak. Tapi di sini jelas firman Tuhan katakan, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Asal kita berani minta, Tuhan akan jawab. Ya. Kemudian dan tidak menjauhkan kasih setianya daripada Tuhan setia. Itu yang dimaksud Tuhan setia, bukan Tuhan itu nungguin kita terus tidak pernah meninggalkan. Bukan. Yang disebut setia adalah Tuhan berjanji dan Tuhan akan menepati janjinya. Itu yang disebut setia. Kan setiap suami istri kan ketika mau menikah kan ada janji kan, setia. Dan ketika kita menepati janji kita, kita disebut setia.
Demikian pula di dalam Alkitab, Tuhan memberikan janji. Bagaimana dia bisa disebut setia? Ketika dia menepati janjinya, maka dia disebut Allah yang setia. Dan sekarang Tuhan berkata, minta maka kamu akan diberi. Sehingga kalau kita lakukan itu dan kita menerima, maka Tuhan itu setia. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Wow, itu luar biasa. Pak, kalau belum dijawab, minta terus. Minta terus. Kalau hakim yang tidak baik saja ditungguin sama janda yang tidak punya uang, akhirnya tetap diluluskan permintaannya janda. Apalagi kita yang punya bapak yang baik. Bapak yang baik, orang tua yang baik. Saya ingat kalau saya dulu ya, kalau sama mami almarhum, kalau saya sudah dekat-dekat, apalagi mijet kayak mijet, berdapat, payah mengalah dari sebentar, sudah tahu, ya. Apalagi bapak yang maha tahu. Sudah tugas kita itu hanya dekat-dekat aja dah sama Tuhan. Dekat-dekat aja. Karena bahkan setiap kita mungkin ada yang pernah punya pengalaman dekat-dekat aja sama Tuhan. Belum minta, baru kepikiran, sudah dikasih kan? Asal dekat-dekat aja sama Tuhan. Belum minta, kepikiran. Kalau ngasih, lebih dari yang kita minta. Ingat, aduh enaknya ya kalau makan sarimi ada telur asinnya. Oh tiba-tiba ada 5 menit kemudian tok ada orang ngasih telur asin. Oh, ini loh saya dari kota ini dibawain telur asin, mau saya kasihkan ini. Kan tidak mungkin orang kasih satu kan telur asin kan. Padahal di pikiran kita kan waktu makan itu sama mie telur asin kan tidak mungkin kita. Kalau makan mie dengan 10 telur asin kan tidak mungkin kan. Kalau di pikiran kita ini 1 telur asin. Tapi yang dikirim 5 atau 10 sama Tuhan kan. Jadi jangan takut meminta. Pokoknya tugas kita dekat-dekat aja sama Bapak kita itu. Dia sudah tahu, aduh ini ada maunya ini. Ada maunya. Bapak pasti kasih. Dia tidak pernah menolak. Apalagi kalau kita sudah minta. Minta uang, minta sepatu baru, sebutkan nomornya. Iya, kalau udah disebut nomornya, ya makanya minta yang jelas. Saya bilang, minta yang jelas. Ya. Terpujilah Allah yang tidak menolak doa dan tidak menjauhkan kasih setianya daripada minta. Tuhan pasti jawab. Tugas kita selanjutnya menyaksikan supaya puji-pujian kepada Tuhan terus terdengar. Minta, Tuhan pasti beri. Dan selanjutnya kita yang menceritakan dengan bangga. Mari sini, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Tuhan. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap. Aku hendak menceritakan Tuhan yang menjawab doa-doa. Aku menerima ini, aku menerima ini. Dah masuk akal. Sehingga orang-orang akan tertarik juga untuk mengenal Tuhan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.